Paragraf dalam konteks penulisan bisa kita maknai sebagai kumpulan kalimat yang memiliki gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama dalam paragraf terdapat pada kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas di dalam paragraf terdapat pada kalimat penjelas. Kita bisa mengidentifikasinya dari paragraf berikut ini. Misalnya, teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan ini. Kita menggunakan teknologi untuk komunikasi, baik itu komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Teknologi informasi juga masuk di dalam ruang ekonomi. Teknologi informasi ini dimanfaatkan dalam konteks untuk mendistribusikan sebuah produk sehingga memberikan dampak pada masyarakat untuk membeli produk tersebut. Saat ini, teknologi komunikasi dan informasi juga digunakan di dalam ruang pendidikan dalam konteks untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran, menyampaikan kegiatan-kegiatan sosial, maupun menyampaikan kegiatan-kegiatan budaya. Teknologi informasi pun banyak digunakan sebagai salah satu sarana dan media untuk mendistribusikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan. Dari paragraf ini, kita bisa mengidentifikasi gagasan utama paragraf ini adalah arti penting teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita. Nah, gagasan utama ini terdapat pada kalimat utama, yaitu teknologi informasi memiliki arti penting bagi kehidupan kita. Nah, di sini juga ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas pada paragraf ini berisi tentang arti penting teknologi informasi dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya sebagai sarana untuk menyebarkan gagasan dan informasi. Nah, gagasan penjelas ini terdapat pada kalimat-kalimat penjelas yang ada di dalam paragraf di atas. Disinilah konsep paragraf menunjukkan satu kumpulan kalimat yang menghadirkan gagasan utama dan gagasan penjelas, yang gagasan utama dan gagasan penjelas terdapat pada kalimat utama dan kalimat penjelas. Pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana cara menuliskan paragraf yang baik? Untuk bisa menuliskan paragraf yang baik, kita harus memperhatikan 4 aspek penting di dalam paragraf. Aspek yang pertama adalah aspek kelengkapan. Artinya, setiap paragraf yang akan kita tulis di dalamnya harus lengkap, yaitu lengkap mengandung gagasan utama, lengkap mengandung gagasan penjelas, di mana gagasan utama dan gagasan penjelas itu dituangkan di dalam kalimat utama dan kalimat penjelas. Untuk itulah dalam sebuah paragraf harus lengkap, yaitu setiap kalimat-kalimatnya menunjukkan kalimat yang menyampaikan gagasan utama dan kalimat yang menyampaikan gagasan penjelas. Aspek yang kedua saat kita mau menulis paragraf adalah aspek koherensi. Aspek koherensi ini terkait dengan aspek kepaduan.
yang artinya bahwa setiap kalimat yang akan kita tulis di dalam sebuah paragraf harus menunjukkan hubungan-hubungan yang logis. Hubungan antar kalimatnya membangun satu kesatuan gagasan utama. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek kohesi atau kesatuan. Aspek ini terkait dengan setiap kalimat yang kita tulis harus menunjukkan kesatuan struktur kalimat yang saling berkaitan, di mana setiap struktur kalimatnya dibangun atas misalkan konjungsi, atas pengulangan, sehingga kesatuan struktur kalimat itu bersifat kesatuan yang menunjang gagasan utama. Dan yang keempat adalah aspek variasi. Aspek variasi ini terkait dengan setiap kalimat yang kita tulis harus menunjukkan variasi-variasi tertentu. Misalkan, setiap kalimat menunjukkan variasi pembuka yang berbeda. Bisa dimulai dari subjek, bisa dimulai dari kata ganti, bisa dimulai dari aspek-aspek lain yang menunjukkan satu kesatuan di mana variasi pembuka setiap kalimatnya berbeda-beda. Yang kedua, ada variasi kalimat. Variasi kalimat ini terkait dengan jenis-jenis kalimat yang disajikan di dalam sebuah paragraf. Kita bisa memadukan antara kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru, dan kalimat informasi yang semuanya bisa menjalin satu menjadi sebuah paragraf yang menarik. Dan yang ketiga adalah menghadirkan kalimat aktif dan kalimat pasif di dalam sebuah paragraf yang membangun satu kesatuan sehingga kalimat di dalam paragraf variatif. Nah, dengan kita bisa menuliskan paragraf berdasarkan keempat aspek ini, maka paragraf yang kita tulis menjadi paragraf yang bisa menyampaikan gagasan, menyampaikan ide dan pikiran, serta menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita ingin sampaikan kepada pembaca.